Selamat siang teman-teman. Ya, kami dari kelompok 6 akan membuat video tentang terapi bermain pada anak. Nah, terapi bermain pada anak ini bagi anak yang mengalami hospitalisasi di rumah sakit. Nah, sebelum kami lanjut dengan video berikutnya, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya sendiri, Rita Sisula. Saya Paulina Wabiser. Yang ada teman benar. Itulah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Terima kasih untuk berikutnya. Ini saya sebelum kita masuk di teknik bermain dengan pasien dengan anak, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hospitalisasi. Nah, mungkin kita harus paham di situ. Hospitalisasi itu sendiri merupakan suatu kondisi krisis pada anak yang sakit. Nah, keadaan ini terjadi bagi anak yang sedang dirawat dan sedang beradaptasi dengan lingkungan yang asing dan baru seperti rumah sakit. Nah, hal ini biasa terjadi pada anak mengalami stresor karena keadaan yang asing buat dia. Nah, itu tentang hospitalisasi. Nah, berikutnya saya juga akan memberikan penjelasan tentang tujuan dari terapi bermain pada anak. Nah, terapi ini menggunakan beberapa alat permainan dalam situasi yang sudah dipersiapkan oleh petugas atau perawat yang akan membantu pasien untuk bisa tetap betah di rumah sakit. Nah, alat yang disiapkan ini membantu anak untuk mengekspresikan perasaannya, baik senang, sedih, marah, dendam, tertekan, dan emosi lainnya. Nah, di saat kami melakukan teknik bermain pada anak, nah, situasi kecemasan pada anak akan berkurang dan anak akan betah untuk dirawat selama perawatan. Nah, selain itu, ada beberapa hal juga yang dilakukan untuk meminimalkan dampak hospitalisasi pada anak. Yang pertama, memberikan informasi yang adekuat kepada orang tua dan kepada anak. Yang berikutnya, menghadirkan orang tua atau orang yang terdekat dengan anak selama anak dirawat di rumah sakit. Nah, yang ketiga, mempertahankan rutinitas kegiatan anak selama dirawat di rumah sakit. Dan yang keempat, komunikasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman anak tentang terapi bermain yang akan kami berikan kepada pasien kami. Nah, sebelum kami lanjut ke teknik bermain, mungkin ada dari teman kelompok mau dijelaskan atau membantu menjelaskan lagi, saya persilakan. Baik, teman saya tadi sudah menjelaskan, sudah banyak hal yang dia jelaskan tadi. Saya ingin cumanya menambahkan saja mengenai perawatan di hospital atau perawatan di rumah sakit. Yang ingin saya tambahkan, kita sebagai perawat harus betul-betul mengadakan pendekatan kepada pasien anak. Apalagi kayak macam seumuran-umuran yang begini, ini kan mereka kan anak ini kan sudah tahu mana yang ke orang tua, mana yang dia sudah layani baik, mana yang jahat pada dia. Jadi umur-umur beginilah yang kita harus perhatikan di ruangan tersebut. Kenapa kita harus menjaga anak ini supaya setiap kita ada pertemuan ataukah setiap kita ada tindakan ke dia, dia sudah mulai bisa bedakan. Nah, teman saya tadi sudah jelaskan tentang pendekatan kepada orang tua, pendekatan kepada pasien. Nah, yang saya ingin tambahkan lagi ini, kadang biasa faktor stres anak itu terlalu tinggi. Karena apa? Dia sudah takut duluan. Apalagi kalau ada tindakan kita kayak macam kita tusuk dia, pasang infus dia sudah trauma, dia sudah mengenali kita. Nah, apalagi yang berpakaian putih-putih, baru kita ketok pintu, dia sudah mulai menangis. Tapi pada jika kita setiap saat pendekatan sama dia, termasuk teman tadi yang menjelaskan bilang kita akan adakan permainan dengan dia, ada dari situlah muncul keakraban kita dengan anak-anak yang sementara dirawat. Nah, kenapa perlu kita pendekatan ini? Supaya
dia juga ada daya ingatnya, bahkan daya untuk mau kita tindak itu dia mau, supaya orang tua juga dia oh ini petugas ini dia bisa memberikan yang terbaik buat anak saya. Nah, begitu pun coba kita lihat anak-anak, kalau kita dekat dengan anak pasti enak rasanya, dan istilahnya anak-anak juga itu kasihan cepat perawatannya, karena dari tindakan kita itu sudah membawa 50% untuk penyembuhannya. Mungkin itu saja, saya serahkan kepada teman yang akan melanjutkan. Terima kasih. Ini saya melanjut dengan teknik bermain dengan anak. Di sini ada beberapa permainan, ada boneka, ada permainan, ada main gambar. Nah, di sini saya akan mengajak adik untuk dia mau memilih yang mana yang dia mau main gambar kah, atau dia mau teleponan kah, atau dia mau bikin boneka. Jadi ini kakak ada beberapa mainan, ada boneka, ada mainan teleponan, ada buku. Ada yang mana? Nih boneka yang mana? Ini ada 3. Mau yang mana? Yang warna ini? Oke. Mau? Nah, kita main, ayo kita main boneka. Pegang. Mau main gambar juga? Boneka saja? Mau boneka saja? Ini suka yang mana? Ini saja? Hai Fani, tadi sister sudah kasih lihat boneka, kira-kira kamu mau boneka yang mana? Mau telepon, atau mau main gambar, atau kamu mau boneka yang ini, atau yang warna ini? Atau kamu mau yang warna ini saja? Yang ini saja? Kenapa kamu mau yang warna ini? Cantik, oh iya betul. Berarti karena boneka yang ini cantik, kamu sudah beli yang ini. Baik, terima kasih. Terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada kami untuk membuat video singkat tentang anak yang mengalami hospitalisasi di rumah sakit. Nah, di sini kami sudah memberikan beberapa pilihan mainan, dan ternyata pasien kami memilih boneka yang warna orange dengan alasannya cantik. Nah, terima kasih dan selamat siang, salam sehat, semangat terus.